Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Google Classroom pada mata pelajaran dasar desain grafis yang disusun oleh Rindiani dengan NIM 01 dan Friska Lydia Amelia dengan NIM 08 dan Nurin Lailatul Mufidah dengan NIM 012. Yang melatar belakangi di proposal ini yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk mengirim isi materi atau pesan dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Media pembelajaran menurut Nunuk tahun 2012 adalah media yang digunakan dalam pembelajaran yang meliputi alat peraga dari guru serta penyampai pesan dari sumber belajar ke penerima pesan atau siswa. Namun, saat ini banyak siswa yang sudah bosan dengan kegiatan pembelajaran. Rutinitas yang dilaksanakan terlalu monoton dan memberatkan siswa. Alat bantu belajar juga dapat diwujudkan dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, dan email. Sedangkan di sini penggunaan internet dalam bentuk pembelajaran yaitu berbasis web. Untuk pembelajaran berbasis web merupakan bentuk e-learning yang saat ini sedang populer dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Menurut Rosberg tahun 2009, e-learning adalah alat teknologi komputer yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. E-learning juga saat ini sedang diinovasikan pada siswa untuk pembelajaran bersifat fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan di sini pembelajaran berbasis e-learning dapat diterapkan oleh siswa sebagai alat media pembelajaran yang memanfaatkan internet. Pembelajaran berbasis web atau e-learning sering digunakan antara lain yaitu Sosiologi, Moodle, Edmodo, Claroline, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik antara lain yaitu peserta didik dapat mengakses pembelajaran secara berulang-ulang tanpa terbatas oleh waktu, serta peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru lebih mudah dengan melakukan pemutakhiran bahan ajar sesuai keilmuan yang dapat diakses dari Google Classroom tersebut. Sehingga dengan adanya Google Classroom ini dapat memudahkan guru untuk mengelompokkan setiap tugasnya tanpa harus menggunakan kertas. Terlebih lagi, Google Classroom juga membuat siswa nantinya bisa belajar menyimak dan mengirim tugas dengan jarak jauh, serta dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama siswa memiliki koneksi internet yang memadai. Google Classroom dapat digunakan di lintas platform yaitu komputer dan perangkat. Guru dan siswa dapat mengunjungi link http://googleclassroom.google.com atau dapat mengunduh di aplikasi Play Store di Android atau App Store dengan menggunakan kata kunci Google Classroom. Fasilitas yang tersedia dalam e-learning juga mendukung pembelajaran yang sangatlah banyak. Namun kenyataannya guru-guru bisa memanfaatkan fasilitas komputer yang terhubung internet untuk kegiatan belajar yang masih sedikit. Untuk rumusan masalah di proposal ini yaitu terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu bagaimana penggunaan e-learning berbasis Google Classroom sebagai media pembelajaran dasar desain grafis pada kelas 10 di SMKN 1 Bangil. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kelayakan penggunaan e-learning Google Classroom sebagai media pembelajaran dasar desain grafis pada kelas 10 di SMKN 1 Bangil. Dan tujuan penelitiannya juga terdapat dua
komponen, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penggunaan e-learning berbasis Google Classroom sebagai media pembelajaran dasar desain grafis pada kelas 10 di SMKN 1 Mangil. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana kelayakan Classroom sebagai media pembelajaran dasar desain grafis pada kelas 10 di SMKN Negeri 1 Mangil. Kemudian untuk manfaat penelitiannya terdapat 3 manfaat, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sebuah media pembelajaran yang dikemas lebih menarik. Dan yang kedua yaitu menghasilkan media e-learning berbasis Google Classroom yang dapat dijadikan sebagai variasi dalam media pembelajaran. Kemudian untuk media praktisnya terdapat 3 komponen bagi sekolah, guru, dan siswa. Untuk sekolah yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi para guru di SMKN Negeri 1 Mangil tentang pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Google Classroom. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru. Yang pertama dapat memberikan masukan dan pembelajaran terhadap guru supaya dapat memanfaatkan media e-learning berbasis Google Classroom. Dan yang kedua yaitu sebagai sarana dan prasarana dalam meningkatkan kreativitas guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bagi siswa. Bagi siswa sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan memberikan pengalaman baru atau inovasi baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Kemudian untuk spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu e-learning berbasis Google Classroom yang dapat dibuat atau dapat dikunjungi di link website https://google.com dengan memiliki spesifikasi RAM minimal 1 GB dan minimal Android versus 5.1.1 atau Lollipop. Media pembelajaran e-learning yang akan dikembangkan akan dapat diakses di semua platform Android. Google Classroom juga dikembangkan berisi beberapa menu komponen. Yang pertama yaitu menu KD, menu materi, menu video dan tutorial praktikum serta kuis, dan media dan menu profil pengembang serta menu petunjuk. Materi yang akan dibahas dalam media pembelajaran tersebut yaitu gambar vektor serta karakteristik bitmap. Kemudian untuk definisi operasional pada penelitian ini yaitu yang perlu dituliskan agar tidak terjadi persepsi pada pembaca, yaitu e-learning berbasis Google Classroom yang merupakan suatu bahan ajar yang dikemas dengan praktis yang terdapat materi, video tutorial, kuis, serta latihan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat diakses oleh siswa di smartphone dan dapat diakses dimanapun dan kapan. Kemudian untuk kajian teori bab 2 akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teoritis. Nah, dalam kajian teoritis ini kita membahas 4 subbab. Yang pertama media pembelajaran, yang kedua e-learning, yang ketiga Google Classroom, dan yang terakhir dasar desain grafis. Media pembelajaran itu sendiri adalah alat bantuan dalam proses belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut penelitian Zaki dan Yusri tahun 2020, media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Setelah itu, e-learning.
E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya, menurut penelitian Hanum 2013. Nah, e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet. Nah, e-learning sendiri sebagai sambungan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, yaitu LAN, WAN, atau internet, untuk menyampaikan isi pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dipakai untuk menumbuhkan rasa kreativitas seorang pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi. Nah, Google Classroom sendiri merupakan inovasi yang paling menarik dari Google karena merupakan produk yang dibuat untuk mendampingi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Rahmanto dan Bunyamin pada penelitiannya di tahun 2020, Google Classroom sendiri merupakan layanan yang layak diterapkan di Indonesia karena Google Classroom memiliki struktur yang sama dengan pembelajaran yang ada saat ini. Google Classroom sesungguhnya dirancang untuk mempermudah interaksi pendidik dan peserta didik dalam dunia maya. Selanjutnya adalah dasar desain grafis. Dasar desain grafis merupakan materi pengolah visual dari mata pelajaran multimedia di SMK Negeri 1 Bangil. Mata pelajaran dasar desain grafis terdapat beberapa KD, yaitu mengenai tentang berbagai jenis format gambar, karakteristik dari masing-masing jenis format gambar. Kompetensi dasar yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai format gambar. Adapun kompetensi dasar yang ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu KD 3.4 mendiskusikan berbagai format gambar dengan indikator, memahami berbagai format gambar, menjelaskan berbagai format gambar, dan menguraikan berbagai format gambar. Selanjutnya ada kajian empiris. Kajian empiris atau penelitian yang relevan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh UGA pada tahun 2020 dengan judul Media e-learning berbasis Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Nah, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil nilai rata-rata kelas dari 38 meningkat 81,8, sementara dari data lain diperoleh hasil 72,9 meningkat menjadi 85,5, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12-19%. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa media e-learning berbasis Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Sumardi dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Optimalisasi Google Classroom sebagai media pembelajaran bagi guru. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa media pembelajaran yang berupa aplikasi Google Classroom tadi masih sangat efektif digunakan pada saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih karena proses pembelajaran jarak jauh, aplikasi Google Classroom bisa membantu dalam memantau keaktifan siswa, memberikan materi baik berupa teks, gambar, serta video pembelajaran penilaian, pemberian skor, serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya adalah pengembangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suga dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa di dalam media e-learning berbasis Google Classroom terdapat fitur yang
terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu pembuatan kelas, distribusi sebuah tugas, memberi nilai pada murid yang dipilih, mengisi kolom komentar masukan pada tugas siswa, dan melihat semua aktivitas siswa. Dengan adanya desain media e-learning berbasis Google Classroom tersebut, mendapatkan hasil bahwa dengan hasil uji coba terbatas yang dilakukan, memperoleh nilai rata-rata kelas dari 63 meningkat menjadi 81,8. Sementara dari data lain diperoleh hasil yang awalnya 72,9 meningkat menjadi 85,5, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12-19. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Nah, proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Ide produk baru bisa berasal dari hasil observasi di lapangan yang sesuai keadaan yang ada di sekolah. Ide yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Dalam pengujian, bahwa produk yang diuji pada subjek penelitian harus tepat sasaran, sehingga kemudian mendapat respon yang sangat baik dari subjek penelitian. Jika produk yang diuji semakin menyerupai produk akhir, pengujian produk ini dapat dikatakan berhasil dilakukan. Setelah uji produk berhasil, produk baru akan diterapkan ke dalam proses pembelajaran serta melihat apakah produk yang dikembangkan sudah efektif dan efisien pada saat kegiatan penerapan produk yang dilakukan. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu permasalahan yang pertama, siswa tidak memiliki buku pegangan, jam mengajar mata pelajaran sistem komputer berkurang, siswa kurang memahami materi, siswa menjadi pasif. Nah, solusinya pengembangan e-learning pada mata pelajaran dasar desain grafis ini. Lalu dilanjutkan pada proses pengembangan e-learning pada mata pelajaran dasar desain grafis, lalu pengujian kelayakan e-learning berbasis Google Classroom, dan e-learning berbasis Google Classroom dapat diimplementasikan. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian Research and Development atau biasanya disingkat dengan R&D. Penelitian Research and Development yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektifan atau kelayakan dari produk tersebut. Kemudian pada model pengembangan atau model penelitian, di sini kami menggunakan model ADDIE, di mana model ADDIE ini merupakan model yang digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode, dan bahan ajar. Model ADDIE di sini terdapat 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, poin selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada tahap analisis akan dilakukan riset pendahuluan terkait analisis kebutuhan siswa pada pembelajaran di masa COVID. Kemudian pada tahap desain akan dilakukan mendesain interface media pembelajaran yaitu perancangan storyboard dan rancangan awal media pembelajaran. Selanjutnya adalah tahapan development. Pada tahapan development yang pertama akan dilakukan pembuatan prototipe rancangan media pembelajaran dalam bentuk desain berbasis Google Classroom. Kemudian setelah pembuatan prototipe tersebut dan akan dilakukan validasi ahli media dan materi. Kemudian akan dilakukan revisi. Apabila tidak terdapat revisi, maka akan diuji cobakan pada skala terbatas di kelas 11. Dan apabila media yang telah dihasilkan sudah dinyatakan layak oleh validator, maka media dapat diimplementasikan. Selanjutnya adalah tahap implement, di mana tahap implementasi pada proses pembelajaran di kelas secara langsung.
evaluation. Tahap evaluasi ini yaitu digunakan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang telah dihasilkan. Poin selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian pada pengembangan media berbasis e-learning menggunakan Google Classroom ini adalah kelas Puro, jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Mangil. Selanjutnya adalah uji coba produk. Tahap uji coba produk dalam pengembangan ini digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat mengetahui efisiensi dan keefektifan dari media yang telah dihasilkan. Pada uji coba kali ini akan diuji cobakan kepada 5 siswa untuk mengetahui serta mendapatkan masukan dari siswa. Tahap terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data akan dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah penilaian atau penentuan karakter, kriteria penilaian lembar validasi media atau skala Likert-nya. Selanjutnya, setelah data terkumpul, maka akan dihitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai dengan rumus sebagai berikut. Untuk melihat bagaimana kelayakan media, digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Berikut adalah skala pengukurannya. Selanjutnya, hasil dari perhitungan di atas, nilai pada skala ditransformasikan sebagai berikut. Berikut ini adalah persentase nilai yang didapat dan samping ini adalah kriteria.